tentang maintenance terhadap pelanggan. Menurut Masayu SP Hasibuan, maintenance atau pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian perawatan pelanggan merupakan tujuan strategis untuk mengupayakan pemeliharaan hubungan jangka panjang dan dengan pelanggan. Kemudian perawatan pelanggan menjadi cerminan penyebaran pelanggan. Tingkat perawatan yang tinggi sama dengan tingkat penyebaran yang rendah. Kemudian kepuasan pelanggan bergantung untuk kelangsungan bisnis kita, apakah bisnis yang kita buat bisa berlangsung lama atau kandas di tengah jalan. Apabila konsumen mendapat kepuasan dari produk atau jasa yang dipasarkan, maka kemungkinan besar konsumen akan terus datang dari masa ke masa. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas dengan produk atau jasa yang kita pasarkan, maka niat konsumen untuk kembali memakai produk kita menjadi tidak jadi ataupun kapok dan tidak ingin kembali ke tempat kita dan malah pergi ke tempat orang lain. Kemudian berikut ini cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, memberikan perhatian khusus. Memberikan perhatian khusus terhadap konsumen, contohnya menanyakan bagaimana keadaan pelanggan atau memberikan perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Sebaliknya, jika produsen tidak hanya mementingkan keuntungan kita sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dan memilih produk yang akan mereka beli. Kemudian yang ketiga, melakukan follow up pasca penjualan. Catat kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda dan follow up konsumen tersebut, bukan hanya mencari pelanggan yang baru. Kemudian yang keempat, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Contohnya dengan memberikan penawaran seperti diskon dan bonus tentu jika konsumen memiliki kartu keanggotaan atau member. Yang kelima, memberikan keuntungan kepada pelanggan setia. Selanjutnya, pelanggan yang harus dipertahankan. Perusahaan harus memastikan target customer yang tepat untuk dipertahankan. Customer tersebut adalah mereka yang diperkirakan bisa mendatangkan profit bagi perusahaan. Sederhananya, customer retention tidak hanya merupakan sebuah program tunggal, melainkan bagian dari manajemen customer relation secara keseluruhan. Nah, umumnya dalam menargetkan customer retention ini, pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan yang dipertahankan dan pelanggan yang tidak dipertahankan. Pelanggan yang tidak harus dipertahankan adalah pelanggan-pelanggan yang tidak menguntungkan. Pelanggan yang tidak menguntungkan memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, pelanggan yang jarang membeli. Yang kedua, pelanggan yang lambat membayar atau tidak membayar sama sekali. Dan yang ketiga, pelanggan yang memiliki permintaan yang tidak masuk akal, seperti meminta barang dengan kualitas yang baik, pelayanan yang baik, namun dengan harga yang murah. Saya akan menjelaskan tentang strategi maintenance pelanggan. Strategi maintenance pelanggan antara lain yang pertama, pastikan produk Anda lebih unggul dari kompetitor. Yang kedua, sediakan saluran komunikasi yang lengkap. Agar pelanggan bisa lebih dekat lagi dengan bisnis kita, pastikan bisnis kita muncul di berbagai platform seperti website, email, akun media sosial, live chat, dan telepon. Dengan begitu, bisnis Anda akan semakin terhubung dengan para pelanggan.
Anda juga bisa dengan mudah menyampaikan berbagai informasi penting seperti halnya update produk atau informasi promo. Yang ketiga, berikan kesan terbaik untuk pelanggan. Bisnis yang diingat adalah bisnis yang berkesan. Oleh karena itu, berikan kesan terbaik untuk pelanggan Anda. Langkah-langkah memberi kesan terbaik pada pelanggan adalah tampilkan visual yang menarik, baik itu di website, media sosial, atau email. Pastikan website Anda memiliki kecepatan loading yang tinggi sehingga mudah dikunjungi. Pastikan website Anda responsif, jadi tampilan tetap bagus walau dibuka di perangkat mobile. Navigasi website harus dibuat semudah mungkin, sehingga mereka tidak akan kebingungan saat mencari apa yang mereka inginkan. Berikan pelayanan yang prima. Hal ini sangat penting karena jika pelanggan merasa nyaman, mereka tak akan ragu untuk kembali. Yang keempat, buat loyalty program. Loyalty program adalah program khusus yang dibuat untuk memicu loyalitas pembeli. Contohnya ketika berkunjung di minimarket, pasti Anda akan ditawari untuk mendaftar program membership-nya. Biasanya, imbalan yang ditawarkan berupa bonus poin atau potongan harga setiap kali berbelanja. Ini adalah cara ampuh untuk memicu pelanggan agar melakukan pembelian berulang, karena mereka dapat tergoda dengan bonus yang ditawarkan tiap berbelanja. Yang kelima, tawarkan opsi berlangganan. Langkah terakhir yang bisa Anda coba adalah menawarkan opsi berlangganan. Jadi pelanggan tidak hanya membayar dalam satu kali transaksi, tapi mereka akan rutin melakukan transaksi setiap bulan atau tahun. Yang enam, mengakrabkan bisnis Anda dengan para pelanggan. Yang ketujuh, memberikan bonus pada pelanggan. Jika Anda rutin menawarkan bonus yang sesuai dengan minat pelanggan, pasti mereka akan tertarik untuk mengunjungi bisnis Anda dari waktu ke waktu. Jenis bonus apa saja yang dapat ditawarkan? Yang pertama, gratis ongkir. Yang kedua, potongan harga. Yang ketiga, promo seperti beli satu gratis satu. Yang keempat, produk gratis setelah melakukan beberapa kali pembelian. Yang kedelapan, membangun komunitas pelanggan. Komunitas adalah kelompok yang berisi orang-orang dengan minat yang sama. Dengan membangun komunitas, Anda bisa mengajak para pelanggan untuk bergabung ke grup yang berisi pelayanan yang sudah loyal. Hal ini bisa mendorong mereka untuk ikut loyal juga dengan produk Anda. Ekonomi maintenance pelanggan. Maintenance merupakan suatu kegiatan pemeliharaan atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuatu dengan yang direncanakan. Menjalin hubungan dengan pelanggan berarti mendapatkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara berkesinambungan. Paradigma tersebut dinamakan relationship marketing. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam memelihara pelanggan yang sudah ada menurut Gia Wers dalam artikel di Forbes.com. Yang pertama, ada identifikasi pelanggan VIP. Ada banyak cara dalam mengidentifikasi pelanggan. Apakah dari nilai pembelian pada periode waktu tertentu, dari pelanggan yang paling banyak memberikan referral, atau dari pelanggan yang memberikan pengaruh terbesar dengan memberikan produk kita di blog atau sosial media mereka. Yang kedua, tentukan apa yang membuat pelanggan kita kembali lagi. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan apa yang membuat pelanggan setia kita selalu kembali lagi, dan kita dapat meniru hal tersebut untuk pelanggan lainnya agar terdaftar pelanggan terus bertambah. Contoh, dalam survei yang dilakukan suatu perusahaan, pelanggan menyatakan bahwa pengiriman yang cepat, pengembalian yang mudah, keahlian, pengetahuan, dan personalisasi adalah alasan-alasan utama mengapa pelanggan membeli kembali dan menjual. Yang ketiga, berikan manfaat lebih bagi pelanggan. Milikilah saluran khusus untuk pelanggan agar komunikasi tetap terbuka. Gunakan untuk meminta masukan, berikan akses awal ke produk baru yang akan diluncurkan, diskon eksklusif, dan lainnya.
Yang keempat, lakukan lebih untuk pelanggan. Untuk memelihara pelanggan, jadilah penghubung bagi mereka. Selaraskan secara strategis pelanggan kita dengan mitra, jaringan maupun bisnis lainnya yang dapat membantu pelanggan mencapai tujuannya. Ketika kita memberikan pelayanan yang melampaui ekspektasi pelanggan, maka kemungkinan retensi pelanggan akan meningkat secara signifikan. Yang kelima, jangan gantikan sentuhan manusia. Dalam dunia digital sekarang ini, tidak ada yang dapat menggantikan sentuhan manusia. Dengan smartphone dan laptop mengambil alih interaksi kita sehari-hari, keinginan untuk berbicara dan berinteraksi langsung dengan manusia menjadi hal yang asli atau hal yang mungkin sulit, karena di dalam era digital dan layanan pelanggan jarak jauh, pelanggan senang dengan sentuhan dan interaksi pribadi, di mana mereka mengetahui bahwa perusahaan benar-benar berinvestasi terhadap pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Bella Alfiska, NIM 3 digit terakhir 125. Saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembuangan pelanggan. Nah, strategi pembuangan pelanggan perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, serta untuk mengoptimasi kinerja perusahaan. Pelanggan yang tidak menguntungkan dapat mengurangi profit bagi perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan perlu untuk meng-cut atau menghilangkan pelanggan-pelanggan yang tidak berpotensi memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Ada 5 strategi yang digunakan dalam pembuangan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu menaikkan harga atau memotong biaya pelayanan. Dengan menaikkan harga, maka pelanggan yang dianggap bukan target market dengan sendirinya akan pergi karena merasa bahwa harga yang dipatok itu terlalu mahal. Strategi yang kedua yaitu memisahkan penawaran. Kemudian perusahaan dapat mengambil proporsi nilai yang dibandel, memisahkannya dan kemudian mengubah harga komponen dan menawarkannya kembali kepada pelanggan. Perusahaan yang menawarkan paket layanan produk pada satu harga terkadang akan memisahkan komponen layanan dan menawarkannya kepada pelanggan dengan harga yang terpisah dari produk berwujud ini membuat nilai suatu produk tersebut menjadi transparan dan dalam menawarkannya, dan memungkinkan pelanggan itu sendiri membuat pilihan berdasarkan informasi tentang apakah mereka ingin membeli atau membayar produk tersebut atau tidak dengan harga yang belum dibandel tersebut. Kemudian ada strategi yang ketiga yaitu menentukan ulang produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, hal ini melibatkan pendesainan ulang produk sehingga tidak lagi menarik kepada pelanggan yang tidak diinginkan oleh perusahaan atau pelanggan yang dianggap tidak menguntungkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya suatu perusahaan maskapai gitu ya, ingin meng-cut pelanggan yang high class atau eksekutif gitu ya. Jadi yang kursi eksekutif itu dikurangi dan diganti dengan kursi ekonomi. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengatur ulang departemen penjualan, pemasaran, dan juga layanan. Pengaturan ulang ini menjadikan perusahaan tidak lagi berfokus pada segmen atau pelanggan yang tidak ingin dipertahankan lagi. Misalnya, menghentikan kampanye pemasaran yang ditargetkan yang awalnya ditargetkan pada suatu pelanggan A misalnya. Nah, namun kemudian pelanggan A ini dinyatakan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, iklan yang ditujukan kepada pelanggan A ini akhirnya dipotong gitu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu memperkenalkan layanan kelas ABC. Perusahaan B2B atau business to business dapat memigrasikan pelanggan ke bawah tangga layanan dari layanan tatap muka berkualitas tinggi oleh tim akun hingga penjualan perwakilan atau bahkan lebih jauh ke pusat kontak atau layanan mandiri berbasis web. Hal ini menghilangkan biaya dari hubungan dan dapat mengangkat pelanggan yang tidak menguntungkan ke dalam laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima